Tapi abang merhatiin nggak sih bang? Agustus ini, mulai masuk Agustus, Iya. pemerintah tuh kayak hati-hati dalam mengelola isu gitu. Apa pemerintah kayaknya dalam tanda kutip setrauma itu dengan Agustus? Atau kan sebelumnya pemerintah juga udah ngumpul Bang Kapit waktu di Menko Polkam Nah kan. itu gimana bang? Waktu itu kan ada Panglima TNI, Kapolri kan udah ngumpul tuh bahwa untuk mengantisipasi demo, bahwa pemerintah menyebut bahwa narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoak, yang video-video lama diputar gitu Mas. Nah, Oh soalnya sempat ada video-video lama ya gitu. diputar kan ramai di media sosial waktu itu Mas. Saya pikir sih ini kalau saya melihatnya ini bukan bukan ketakutan dari pemerintah atau respon yang berlebihan dari pemerintah. Saya pikir responnya juga sampai siang tadi saya pikir biasa aja ya, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan tadi juga bahwa kalau kemudian ada potensi misalnya chaos dan seterusnya. Nah, saya pikir juga yang informasi yang saya dapatkan ya, yang terverifikasi, sebenarnya nggak ada hal yang luar biasa dalam arti bahwa demonstrasi hari ini itu bisa berujung chaos atau kekacauan seperti di tahun 2025 kemarin ya. Saya dapat informasi nggak sampai ke sana. soal nggak akan sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Itu indikator dari mana? Dan itu karena terbukti ya bagaimana sebenarnya persiapan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian itu nggak ada hal yang luar biasa sebenarnya. Artinya kan intelijen mungkin sudah mengantisipasi itu, bahwa kemudian tadi ada yang ditangkap ya sekitar puluhan orang. Nah itu memang apa yang selama ini selalu kita khawatirkan, potensi adanya penyusup. Dan itu tadi kan jelas bahwa bukan mahasiswa ya. Ada kelompok-kelompok tertentu mungkin yang coba memanfaatkan situasi seperti ini untuk kita nggak tahu motif mereka apa. Motif termasuk penyandang dananya Bang, karena kan sangat masif banget Bang ini Bang. Setiap tahun pasti ada tuh Bang penyusup-penyusup gitu kan, malah polisi menyebut itu kelompok narko gitu. Yang kalau saya melihatnya yang pasti bahwa sepanjang itu bukan mahasiswa, maka berarti demo itu kemudian baik berarti. Bahwa kemudian ada kelompok lain yang mencoba memanfaatkan itu persoalan lain. Nah ini yang kemudian yang harus ditelusuri, yang harus kemudian diungkap oleh pihak kepolisian sebenarnya siapa pihak-pihak ini. Jadi poin saya adalah jangan kemudian kita mencederai ya semangat atau kemudian keinginan dari adik-adik kita atau saudara-saudara kita para mahasiswa ini menyampaikan tuntutannya. Jadi silakan para mahasiswa BEM itu menyampaikan kritik mereka, tuntutan mereka kepada pemerintah. Tentu kita berharap itu tuntutan-tuntutan yang konstruktif ya, yang sifatnya membangun, perbaikan-perbaikan. Jadi mungkin kalau kita urut itu harus ada data, kemudian ada analisis, kemudian apa sebenarnya yang menjadi keinginan dari teman-teman di BEM misalnya atau kelompok-kelompok mahasiswa yang lain. Kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu, kita nggak tahu ini siapa, yang mencoba untuk membonceng atau bahkan memanfaatkan momen-momen seperti ini pihak kepolisian harus bisa mengusut ini, bisa mengungkap sebenarnya siapa termasuk mungkin donaturnya atau penyandang dananya siapa. Ini aktor intelektualnya Bang. Aktor intelektualnya itu lebih bagus lagi, memang harus diungkap supaya ini tidak mencederai gerakan teman-teman mahasiswa sebenarnya. Iya, makanya mahasiswa ini kan perwakilan kita, gitu kan. Betul. Tapi kan ada pandangan dari mahasiswa. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Kita juga mungkin pernah demo juga, gitu kan. Ada selentingan-selentingan dari mahasiswa yang mungkin terdengar provokatif, tapi pada saat jadi mahasiswa terdengar real, bener gitu. Betul. Kalau demonya adem ayem aja nggak akan didengar. Iya. Ya, makanya itu terdengar provokatif, tapi kita juga merasakan gitu. Abang melihatnya gimana sih sehingga banyak pada akhirnya masa pendemo tuh lebih memilih anarkis gitu. Tapi menurut abang kayak gimana kayak gitu? Iya, saya pikir istilah provokatif itu kan tidak harus dimaknai misalnya itu harus misalnya merusak fasilitas umum. Tidak harus dimaknai bahwa provokatif itu ketika kita melakukan misalnya pelemparan batu dan seterusnya. Kita tidak bisa juga memaknai misalnya kalau demonstrasi yang provokatif supaya didengar oleh pemerintah itu misalnya dengan membakar
dan tindakan-tindakan anarkis yang lain. Saya pikir hari ini ya banyak inovasi-inovasi untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah sebenarnya. Mungkin zaman kita dulu ya kita pernah melakukan itu juga, tapi semakin ke sini kita menyadari yang dirugikan ketika kita membakar fasilitas umum, melempar sana sini, itu sebenarnya justru menghilangkan esensi dari tuntutan kita kepada pemerintah. Jadi itu yang kemudian terfollow up oleh media, anarkisme itu sendiri, bukan substansi dari tuntutan kita. Oh iya, pada akhirnya belok ya ininya. Iya, ya. betul. Dari yang awalnya fokus ke tuntutan, lama-lama malah jadi fokus ke anarkisme. Betul. Jadi stigma kan. Betul. Kita ngelihat pada ngumpul-ngumpul di Bundaran HI mikirnya, waduh chaos nih. Pikiran top of mind kita ya gitu loh. Jadi wah, padahal kan belum tentu gitu mahasiswanya seperti itu gitu ya Bang. Karena memang ada istilah di media sosial bilangnya bahwa kita tuh belum sepenuhnya merdeka. Ini masih momentum kemerdekaan ya, masih momentum RI ke-81. Abang lihatnya bener nggak sih teriakan di media sosial itu? Jadi kalau ada masyarakat kita siapapun itu yang mengatakan bahwa kita belum merdeka sepenuhnya, saya sepakat. Jadi secara pribadi saya sepakat dengan pernyataan itu. Memang ada capaian-capaian, jadi setiap masa kepemimpinan presiden itu memang pasti ada capaian, ada persoalan yang tidak terselesaikan. Dan saya pikir sampai hari ini itu masih terjadi ya. Masih terjadi, tentu ya plus minus lah. Ada setiap rezim kekuasaan itu ada plus minusnya. Nah sekarang tuntutan dari pendemo hari ini kalau kita lihat isunya kan macam-macam ya. Nah saya pikir itu memang persoalan-persoalan juga yang menjadi concern dari pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini ya. Oh iya. Jadi misalnya soal ketimpangan pemilikan lahan, kemudian banyaknya atau ketimpangan antar wilayah ya, misalnya barat dan timur. Oh iya juga ya. Kemudian soal lapangan kerja, Reforma agraria. Ya, reforma agraria, kemudian soal koperasi Desa Murah Putih, tentu kita semua tahu masalahnya seperti apa, dan ini sekarang lagi ada pembenahan oleh Kepala BGN yang baru, Mas Sudaryono. Saya pikir Bagus nggak kata Bang tuh Mas? ya, saya nyerah ya. iya. Kalau kita lihat ya kurang lebih kalau nggak salah udah 3 minggu lebih ya menjadi Kepala BGN. Saya pikir ada kemajuan ya, ada terobosan-terobosan. Misalnya bagaimana sekarang kalau nggak salah ada 1.300 dapur yang ditutup ya. Kemudian ada 100-an lebih juga yang dipecat ya, Kepala SPPG kalau nggak salah. Dan beberapa terobosan terutama untuk transparansi ya dan akuntabilitas itu kalau nggak salah lagi dipersiapkan. Jadi nanti semacam website gitu itu bisa diakses oleh semua pihak. Transparansi ya, ya. Oleh semua pihak termasuk para orang tua siswa ya, sehingga misalnya nanti di situ akan kelihatan tuh termasuk bahan makanannya apa, kandungan gizinya apa aja. Itu yang dibutuhin ya. Itu sebenarnya sangat kita butuhkan. Iya, kita juga. Jadi kalau misalnya bahan makanan yang disajikan hari ini yang dikasih ke siswa misalnya A, B, C, D, setiap item itu akan kelihatan nanti kandungan gizinya apa aja. Nah saya pikir itu luar biasa ya. Satu kemajuan, kemudian termasuk ada labeling untuk omprengannya itu ya, atau tempatnya itu, dan beberapa terobosan yang lain. Termasuk kalau kita lihat dulu masih ingat mungkin pidato pertama atau kedua dia setelah dilantik ya jadi Kepala BGN, itu beliau menyampaikan bahwa dia tidak akan ketemu dengan siapapun yang punya kepentingan itu misalnya di ruangan tertutup untuk menghindari ya fitnah atau pendapat yang liar di publik ya, misalnya ada pertemuan di ruangannya yang kemudian itu tertutup. Jadi dia mencoba menghindari itu. Jadi kalau ketemunya harus di ruangan terbuka, bisa dilihat oleh semua orang. Bikin seger lah ya intinya. Betul. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.